siapkan hati kita. Kita percaya kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Karena kekuatan yang datang dari Tuhan boleh memberikan hidup kita powerful dalam setiap apapun yang boleh kita lakukan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu di rumah. Kita berdoa untuk hari ini. Kita mau jalani minggu ini dengan kuasa yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Satu minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tuntunan hidup ini datangnya daripada Tuhan. Perjalanan ini biarlah kami mau tanpa kehendak Tuhan kami tidak bisa berjalan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah perisai kami. Biarlah perjalanan kami bersama dengan Tuhan memiliki buah yang terbaik. Kami imani ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan.
tidak terukur jaraknya, tidak terukur besarnya dalam hidup kita. Biarlah sukacita itu bersama dengan Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian di rumah. Percayalah, kasih Tuhan tidak dapat terselami dalam hidup ini, karena kasih itu begitu indah sejauh langit. Setia dalam hidupmu. Tuhan berkata, tenanglah jiwamu, maka kau dapat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Bapa, Engkau setia. Kau
menerima percobaan dalam hidupmu. Dia adalah perisai hidup kita. Dia menyediakan tempat yang terbaik. Dia menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Karena dia adalah kekuatan hidup kita. Engkaulah perisaiku. Janjimu di
masa-masa sulit saat hari ini. Kami merasakan itu. Tapi Engkaulah kekuatan kami. Saat badai menerpa hidup kami, Engkau berikan ketenangan hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia menopang hidup ini. Kami bersyukur bagi Allah yang baik. Kami bersyukur bagi Allah yang luar biasa. Engkaulah perisai kami. Saat ini kami mau disegarkan dengan firman Tuhan. Dengan firman yang saat ini kami terima, renungan yang saat ini kami terima, boleh menguatkan hidup kami. Engkau berbicara lewat firman, dan kami semakin diteguhkan, dan kami berlaku terbaik dengan firman-firman sebagai dasar hidup kami. Kami mau letakkan dasar hidup kami di atas batu itu. Siapkan hati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang dikabulkan hanya daripada Engkau saja, dan hamba-Mu diberikan hikmat yang terbaik daripada Tuhan. Kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah lewat online Minggu 17 Januari 2021. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan mengenai bejana yang kosong. Saudara, satu saat pada waktu Yesus berada di Bait Allah, Alkitab mencatat kisah tentang seorang Farisi dan pemungut cukai. Kisah ini bisa kita baca di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya akan membaca ayat-ayat yang perlu saja. Pada saat itu, orang Farisi menunjukkan bejana hidupnya di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-11, Lukas pasal 18 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan merampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Di sisi lain, saudara, pemungut cukai yang disebut oleh si orang Farisi ini juga ada di situ, tetapi dia tidak berani datang mendekat. Dia berdiri jauh-jauh. Ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Di akhir kisah ini, saudara, Yesus menyatakan bahwa justru si pemungut cukai dibenarkan Tuhan. Ayat 14 menyatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kita melihat perbedaan dua bejana hidup dalam kisah ini. Orang Farisi datang dengan kepuasan dan kesalehan hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan. Dia datang untuk membuat Tuhan terkesan akan bejana hidupnya yang menurut pandangannya sangat baik.
tidak seperti orang lain, tidak seperti si pemungut cukai, penuh dengan kebaikan dan kesalehan. Sebaliknya pemungut cukai datang dengan sebuah bejana hati yang hancur, saudara, yang tidak meninggalkan sedikit pun apa-apa kebanggaan atas dirinya di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Dia bawa bejana kosong dengan suatu harapan supaya bejana hidupnya yang kosong ini, yang bahkan waktu itu rusak, dijamah oleh Tuhan, lalu dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Bukankah kita juga sering bersikap seperti orang Farisi yang datang dengan kebanggaan dirinya? Bukankah sering kita merasa kita jauh lebih baik dari orang lain? Kita tidak seperti si A, si B, si C. Kita melakukan puasa 2 kali seminggu dan sebagainya. Kita bukan sampah masyarakat. Kita bukan orang yang jatuh dalam dosa, melainkan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Oleh karena itu seringkali tanpa kita sadari, bejana hidup kita di hadapan Tuhan bukanlah bejana yang indah, bukanlah bejana yang diisi oleh harta yang termulia, yaitu firman Tuhan atau kuasa Tuhan, tetapi justru kehidupan yang penuh celah di hadapan Tuhan. Kita harus mengetahui, saudara, bahwa sasaran utama dari kehidupan kekristenan seseorang, dari kehidupan kekristenan kita semua, bukanlah hanya sampai kepada suatu kesalehan, kekudusan hidup. Bukan itu sasaran utamanya. Tetapi sasaran utama setelah kita bisa menjalani hidup yang saleh, kita hidup dalam kekudusan, maka sebuah kehidupan yang semacam itu akan membawa makna bagi orang lain. Harus memiliki makna dan membawa dampak di mana kuasa ilahi yang menyalurkan kasih Tuhan kepada dunia itu terpancar atau mengalir lewat kehidupan kita yang kita jalani dengan kesalehan-kesalehan tersebut. Tidak ada jalan lain, saudara, untuk membuat Tuhan berkarya sepenuhnya dalam kehidupan kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan, pakailah aku sebagai alat-Mu. Tetapi bagaimana Tuhan mau menjamah hidup kita? Bagaimana Tuhan mau mengisi hidup kita dengan kuasa ilahi-Nya? Karena bejana kita sudah penuh dengan segala macam kebenaran diri sendiri. Bahkan bejana hidup ini seolah-olah menjadi suatu bejana yang begitu indah, dari emas murni yang berkilau-kilauan. Satu-satunya cara supaya Tuhan bekerja melalui hidup kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat, dan itu mengalir kepada orang lain, kita harus membawa bejana hidup yang dikosongkan di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sikap seperti ini, sikap hati di hadapan Tuhan yang seperti inilah yang disukai Tuhan, di mana Tuhan bisa bekerja secara leluasa dalam bejana hidup kita ini. Karena itu hari ini marilah kita
mengubah cara kita menilai diri kita sendiri. Kalau toh kita sudah melakukan firman Tuhan yang setiap kali kita dengar, kita mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari, tidak perlu kita merasa kita lebih benar dari orang lain, tidak perlu kita merasa lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sudah indah di pemandangan Tuhan. Padahal sebenarnya di dalam bejana hidup kita yang terdalam masih banyak kerak-kerak yang menempel. Mari kita sadari hal ini. Ini waktunya di mana kita menjadi berkat, mewarnai hidup orang lain, mewarnai dunia ini. Supaya orang yang di dalam kegelapan, di dalam kejenuhan, di dalam tekanan, mereka mendapatkan kesegaran saat mereka melihat kuasa Allah, kasih Allah bekerja lewat hidup kita, mengalir kepada mereka. Mari kita renungkan, bagaimana dengan kita saat ini? Bejana hidup seperti apa yang kita bawa kepada Tuhan setiap kali? Pada waktu kita berlutut berdoa di pagi hari, apa yang kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita bersyukur karena aku sudah bisa melakukan ini, melakukan itu? Ini salah, saudara. Walaupun kita sudah melakukan firman Tuhan, tetaplah kita katakan, Tuhan, isilah bencana hidupku ini dengan kuasa yang dahsyat, dengan firman-Mu yang lebih lagi mengajar aku untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tanggalkan semuanya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap merugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dalam hidup. Renungan yang saya sampaikan hanya sampai di sini. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara di dalam setiap hidup kita. Bukan waktunya lagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, dia bisa begitu, aku bisa lebih dari itu. No. Kita berlomba-lomba untuk mengosongkan diri, supaya setiap kali kuasa Tuhan itu bekerja, menjadikan kita ini seperti Kristus. Dan itu sungguh indah pemandangan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan suatu pengakuan. Kalau sebelum ini kita terlalu sombong, kita merasa lebih benar dari orang lain, itu tidak bisa kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan Tuhan bekerja lewat hidup kita. Padahal hidup kita ini harus memberi makna kepada orang lain. Mereka yang di dalam kegelapan, mereka yang di dalam tekanan, mereka dalam belenggu iblis, mereka yang dipenjara oleh iblis. Mereka perlu pertolongan Tuhan lewat hidup saudara dan hidup saya. Bagaikan bencana, kita harus siap dibentuk. Bagaikan bencana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku ibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidup
selalu membutuhkan urapan-Mu. Kami selalu membutuhkan jamahan-Mu dalam hidup kami. Alirkanlah kuasa-Mu, alirkanlah belas kasihan-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa mengalirkannya itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memanggil dan memilih kami, supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Kami percaya Engkau mengurapi kami. Barang siapa yang sungguh-sungguh mengosongkan dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan penuhi dia dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan, bahwa ibadah kita minggu depan masih secara online seperti ini ya. Satu kali lagi. Lalu kita akan bertatap muka dalam ibadah tanggal 31 Januari, minggu terakhir di bulan yang pertama tahun 2021. Baik pagi maupun sore, jadwal seperti biasa. Pagi dimulai jam 6, sore dimulai jam 4. Dan kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara itu. Dan pastilah Tuhan memberkati saudara, karena Tuhan cinta sama saudara. Ya. Kita akan doakan nanti mereka yang berulang tahun. Dan mari kita saling mendoakan saudara ya, supaya kita anak-anak Tuhan ini punya iman yang teguh, mempercayai Tuhan yang benar-benar percaya gitu loh. Ya, kepercayaan yang teguh atas kebenaran firman. Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan tetap sama. Tidak perlu takut apa-apa. Bukan berarti kita sombong, tetapi karena Tuhan beserta kita, maka siapa yang akan lawan kita? Tidak ada. Sebab itu kosongkanlah diri terus-menerus, supaya Tuhan terus mengisi kita dengan kuasa-Nya yang tidak pernah surut dan tidak pernah luntur, tidak pernah habis, tidak pernah lemah. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ibadah kami sudah selesai dan kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga jemaat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah kami ini di rumah masing-masing sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan harapan yang baru. Iman kepercayaan yang diteguhkan lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan hari ini.
Bapak, kami berdoa untuk saudara yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan meletakkan tangan kasih-Mu ke atas mereka satu persatu untuk mengalirkan kasih setia-Mu, untuk mengalirkan anugerah dan rahmat-Mu, berkat-Mu ke dalam kehidupan mereka masing-masing, supaya di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang, saudara-saudara kami ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka diberkati secara rohani, mereka diberkati secara jasmani, kesehatannya dan segala yang mereka kerjakan Engkau berkati, sehingga apa yang dilakukan itu semua berhasil demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang Kau cintai. Kau berikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat-pejabat di pusat sampai di daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kepada hikmat akal budi dari sorga, dan Kau melindungi para pemimpin negara kami dari segala yang jahat. Kami percaya para pemimpin negara kami yang ada saat ini, yang sedang bekerja, yang melaksanakan tugas kenegaraan ini adalah orang-orang yang terbaik yang Tuhan pilih, dan Kau memberkati mereka. Terima kasih Bapak, dalam menangani masalah COVID-19 ini juga, vaksin yang akan diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, Tuhan juga turut campur tangan dalam pelaksanaannya. Kami percaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebab kami umat Tuhan selalu berseru-seru dan percaya bahwa seruan kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong bangsa Indonesia yang besar ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara, buka tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan